Kami mengucapkan selamat hari Sabat, selamat sore, dan selamat mendengarkan bagi saudara-saudara kami melalui YouTube. Pembahasan kita pada Sabat ini adalah kita akan mendalami, akan mempelajari khotbah daripada Victor Hotep yang terdapat dalam buku Amaran Sekarang, jilid 1 nomor 45. Ini dikhotbahkan Victor Hotep, pendeta dari Persekutuan Davidian Masih Advent dari ke-7 pada Sabat 14 Juni 1947, Gereja Mount Carmel, Waco, Texas, Amerika Serikat. Kita akan mempelajari pasal yang ke-66 dari buku Yesaya. Dalam pasal ini, Tuhan berbicara kepada dua kelompok hamba-hamba, yaitu hamba-hamba yang hidup sampai kepada pembersihan tempat suci, Daniel 8 ayat 14, yaitu sampai kepada penghukuman terhadap orang-orang hidup, pembersihan sidang, Testimonies jilid 5 halaman 80. Yaitu masa di mana mereka didapati sedang memalu teman-teman sesama hamba mereka, sedang makan dan minum bersama-sama dengan orang-orang pemabok. Hamba-hamba yang lainnya adalah hamba-hamba yang terkemudian sesudah itu. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan akan katakan kepada hamba-hambanya, yang pertama, sementara masa pembersihan itu terus mendekat, kita akan mulai mempelajari dua ayat yang pertama dari pasal itu. Jadi pokok bahasan kita adalah terdapat pada Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Dan pembahasan pasal ini diberi judul para Esau yang perkasa dan para Yakub yang sederhana. Jadi ini adalah kedua hamba yang akan dijabarkan pada pasal yang ke-66 dari buku Yesaya. Jadi ada dua hamba yang diperkenalkan, yaitu Esau yang perkasa dan Yakub yang sederhana. Nah, kita akan lihat melalui ayat-ayat ini bagaimana kedua kelompok ini digambarkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita lihat Yesaya pasal 1, pasal 66 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, bahwa sorga itulah takhtaku dan bumi ialah alas kakiku. Manakah rumah yang hendak kamu bangun bagiku? Dan di manakah tempat peristirahatanku? Karena semua perkara itu adalah perbuatan tanganku, dan semua perkara itu sudah ada. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku akan menilik kepada orang ini, yaitu kepada dia yang miskin dan patah semangatnya, dan yang gentar. Jadi penjelasan, mari kita lihat penjelasan daripada kedua ayat ini. Dengan mengatakan, sorga adalah takhtaku dan bumi adalah alas kakiku, maka Tuhan sesungguhnya menegaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkan bumi, bahwa ia masih tetap berkepentingan dengan umatnya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang berbunyi, di manakah rumah yang kamu bangun bagiku? Dan di manakah tempat peristirahatanku? Dengan sedih mengungkapkan bahwa pekerjaan itu telah dilalaikan, bahwa tidak ada rumah maupun sesuatu tempat istirahat yang telah dipersiapkan baginya atau bagi Tuhan. Ucapan Tuhan berikutnya selanjutnya mengukuhkan kenyataan ini, karena ia kembali mengulangi bahwa perkara-perkara yang ditemuinya adalah hanya perkara-perkara itu yang sedianya sudah ada, dan yang tangannya sendiri perbuat, bukan diperbuat oleh tangan hamba-hambanya. Kemudian dengan mengatakan, tetapi kepada orang ini aku telah menilik, yaitu kepada dia yang miskin dan patah semangat,
yang gemetar karena firman-Ku. Iya, Tuhan secara pasti memberitahukan bahwa hamba-hambanya yang tidak setia telah meninggalkan pekerjaannya, bahwa orang-orang lain yang miskin dan yang patah semangat, yang gentar pada firman-Nya, telah mengambil alih tempat mereka, bahwa apa yang gagal dilakukan oleh hamba-hamba terdahulu akan dilakukan oleh hamba-hamba terkemudian. Pada waktu yang sama, ia menuduh hamba yang terdahulu itu bahwa mereka merasa kaya dalam semangatnya dan tidak memerlukan apa-apa lagi, bahwa mereka tidak menaruh takut akan firman-Nya. Oleh karena itu, hamba-hamba yang akan membangunkan baginya sebuah rumah dan membuat baginya suatu tempat istirahat adalah orang-orang yang bersemangat, miskin, dan rendah hati. Orang-orang yang gentar akan firman-Nya. Orang-orang yang tidak sombong, yang penuh perhatian akan firman-Nya. Orang-orang yang bertobat, yang menyadari akan dirinya sendiri sebagai sangat memerlukan apa saja, dan bukan tidak memerlukan apa-apa lagi. Akhirnya dengan marah, Tuhan menyatakan, Yesaya 66 ayat 3 dan 4. Kita renungkan dulu ayat 1. Terdapat dua kelas hamba. Jadi melalui ayat 1 dan 2 di situ sudah terbaca ada dua kelas hamba yang diperkenalkan. Yaitu demikianlah firman Tuhan bahwa sorga itu takhtaku dan bumi ialah alas kakiku. Persoalan yang datang adalah, manakah rumah yang hendak kamu bangun bagiku, dan di manakah tempat peristirahatanku? Karena semua perkara itu adalah perbuatan tanganku, dan semua perkara itu sudah ada. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku akan menilik kepada orang ini, yaitu kepada dia yang miskin dan patah semangatnya dan yang gentar karena firman-Nya. Jadi di sini ada dua hamba yang diperkenalkan. Hamba yang pertama ada diajukan Tuhan suatu pertanyaan, manakah tempat yang kamu bangun untukku, manakah tempat istirahat yang kamu bangun? Karena semua perkara sudah ada, adalah perbuatan tanganku, dan semua perkara sudah ada. Kemudian Tuhan memberitahu ada hamba yang di mana yang ditunjuk Tuhan mengatakan, aku akan menilik kepada orang ini, yaitu kepada dia yang miskin dan patah semangatnya dan yang gentar akan firman. Jadi ada dua hamba yang diperkenalkan, dan sebelum memperkenalkan kedua hamba ini, Tuhan menyatakan bahwa sorga adalah takhta Tuhan dan bumi adalah alas kakiku. Nah, pada saat Tuhan memperkenalkan kekuasaannya dari sorga sampai ke bumi, Tuhan memperkenalkan kedua hamba ini. Dan kedua hamba ini sudah terbaca bahwa yang satu adalah perkasa, mengatakan perkasa karena dia menyatakan sanggup membangun rumah istirahat, rumah tempat peristirahatan Tuhan. Tetapi Tuhan meragukan tentang pembangunan yang mereka sebutkan. Dan Tuhan menyebutkan bahwa aku menilik kepada hamba yang miskin ini, yang patah semangat, gentar karena firman-Nya. Jadi kedua hamba inilah yang Tuhan perkenalkan bahwa Tuhan adalah pemilik sorga, takhta, dan Tuhan adalah penguasa di bumi. Sehingga dengan demikian ayat 1 dan 2 ini akan mengantarkan saudara dan saya untuk membahas ayat-ayat selanjutnya sampai ayat ke-24. Dan tentunya Yesaya pasal 66, saudara-saudara, tidak asing lagi bagi gereja Masehi Advent hari ke-7. Karena Yesaya pasal 66 ayat 17 sampai 20, 21 malah paling sering dibahas melalui KKR dalam gereja kita. Nah, tetapi bagaimana dengan ayat 1 sampai ayat-ayat yang lain? Apakah ini kita pernah terbahas melalui KKR kita? Nah, mari kita lihat
Apa yang dimaksudkan dengan kedua hamba ini? Yesaya 66 ayat 3 dan 4. Barang siapa membunuh seekor lembu adalah seolah-olah ia membunuh orang. Barang siapa mengorbankan seekor anak domba, yaitu seolah-olah ia memotong putus leher seekor anjing. Barang siapa yang mempersembahkan persembahan makanan, yaitu seolah-olah mempersembahkan darah babi. Barang siapa yang membakar kemenyan, yaitu seolah-olah ia memuja berhala. Sesungguhnya mereka telah memilih jalannya sendiri, dan jiwa mereka berkenan kepada semua kekejian mereka. Aku juga suka akan pembalasan perbuatan mereka itu, dan barang yang ditakutinya itu, kudatangkan kelak atasnya, sebab sudah aku berseru, tetapi seorang pun tiada yang menyahut. Sudah aku berfirman, tetapi tiada mereka itu mendengarkan, melainkan diperbuatnya barang yang jahat di hadapan mataku, dan disukainya akan barang yang tiada aku berkenan. Yesaya 66 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat keterangan singkat dari Dr. Hote. Tidak menjadi soal betapapun baiknya ataupun betapapun pentingnya korban-korban yang dipersembahkan. Selama kita berbakti kepadanya menurut cara-cara kita sendiri, maka pemberian-pemberian dan korban-korban itu hanyalah akan merupakan kekejian baginya atau bagi Tuhan. Cara-cara manusia sendiri harus dilepaskan, walaupun itu merupakan tugas yang terberat dan yang akan dihadapi jika ia hendak berdamai dengan Allah. Tidak ada masalah, terkecuali bahwa Allah kini menyampaikan pekabaran amaran ini kepada hamba-hambanya yang tidak setia, yang merasa kepentingannya sendiri. Walaupun mereka tidak dan tidak mau mendengar. Sesudah mengatakan apa yang ingin disampaikannya kepada mereka, maka kini ia berbalik kepada hamba-hamba sewaannya yang baru sebagai berikut. Jadi dari ayat apa ini? Ayat Yesaya pasal 3, 66 ayat 3 dan 4. Ini menjadi bagian daripada kelompok yang disebutkan hamba yang pertama. Karena hamba yang pertama ini disebut melalui ayat ini bahwa mereka mempersembahkan korban-korban, tetapi korban-korban yang mereka persembahkan itu adalah hanya kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menerima semua korban-korban yang diberikan. Nah, alasannya adalah bahwa mereka mempersembahkan korban-korban atau persembahan-persembahan atau yang disebut mereka berbakti kepada Allah menurut cara-cara yang mereka pikirkan, yang mereka sendiri mau. Jadi bukan merupakan cara-cara Alkitab, bukan sesuai dengan pokok bahasan Alkitab yang mereka sedang imani. Jadi mereka melawan, sangat kontra dengan apa yang Alkitab sampaikan. Sehingga disebut bahwa barang siapa yang membunuh seekor lembu adalah bagaikan seolah-olah ia membunuh orang. Jadi barang siapa yang mengorbankan seekor anak domba, yaitu seolah-olah ia memutus leher seekor anjing. Jadi lembu menjadi bagaikan orang yang dipersembahkan, kemudian domba bagaikan seekor anjing, dan persembahan makanan bagaikan seekor darah babi. Jadi ini sudah kekejian. Mempersembahkan lembu tetapi sudah manusia. Sudah digambarkan bahwa mereka mengorbankan manusia. Nah, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di zaman bangsa Israel dahulu. Mereka mempersembahkan manusia untuk korban-korban persembahan mereka. Baik untuk proyek-proyek pembangunan maupun untuk proyek-proyek kota ataupun untuk persembahan kepada Allah. Mereka mempersembahkan manusia. Nah, di bangsa Israel mempersembahkan lembu.
Tetapi Tuhan mengatakan lewat Yesaya bahwa seolah-olah yang mereka korbankan adalah manusia. Jadi kekejian yang disampaikan. Kemudian apabila mereka anak domba, mereka bagaikan anjing yang dipersembahkan. Jadi bukan domba. Kemudian kalau mereka persembahan makanan, gandum, roti, buah-buahan, mereka bagaikan mempersembahkan darah babi. Tuhan melihatnya bagaikan mereka mempersembahkan darah babi. Nah, itu tentunya ini saudara-saudara sesuatu yang memang benar-benar kekafiran, benar-benar ketidaklayakan untuk diterima oleh Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya mereka telah memilih jalannya sendiri. Jadi Tuhan mengatakan bahwa hamba-hamba yang dibahas di atas yang berencana untuk mendirikan rumah Tuhan, mereka bagaikan memilih jalannya sendiri. Kan oleh Yesaya, mereka sudah mempersembahkan kekejian bagi Tuhan. Dan ini adalah ayat ini berlaku bagi hamba-hamba kelas yang pertama. Kemudian ayatnya yang ke-5 dan 6, di sini digambarkan kepada hamba-hamba tadi yang disebut oleh ayat 1, Tuhan menilai kepada hamba-hamba yang miskin. Yang oleh judul disebut hamba-hamba yang sederhana. Jadi di judul kita disebut Yakub yang sederhana, para Esau yang perkasa, dan Yakub yang sederhana. Sehingga kita Esau dan Yakub, nah kita mengetahui sangat sederhana, dan Esau merasa percaya diri bahwa tidak penting baginya untuk hak kesulungan itu, karena dia merasa bahwa dia bisa mencari berkat dengan kekuatannya sendiri, tidak perlu dia tersalur berkat dari bapaknya atau dari Tuhan. Maka dia tidak mengindahkan jalan Tuhan itu. Itulah gambaran Esau. Tetapi Yakub sangat merindukan hak kesulungan itu. Tapi dia adalah tidak punya hak untuk memiliki hak kesulungan itu kalau itu bukan disalurkan lewat caranya Tuhan. Nah, kita lihat bahwa di sini dijelaskan tentang Yesaya 66 ayat 5 dan 6 kepada hamba-hamba yang lemah, yang miskin tadi di ayat 1 tadi. Yesaya 66 ayat 5 dan 6. Dengarlah olehmu akan firman Tuhan, hai kamu yang gentar akan firman-Nya. Adapun saudara-saudaramu yang benci akan dikau dan yang membuang engkau karena sebab namaku, kendati mereka itu berkata demikian, supaya Tuhan dipermuliakan. Tetapi Tuhan akan kelihatan kelak bagi kesukaan kamu, dan mereka itu akan malu. Akan ada bunyi huru hara besar keluar dari dalam negeri, suatu bunyi dari Ka'bah, suatu suara Tuhan yang membalas perbuatan segala musuhnya. Mari kita lihat keterangan khotib. Beberapa orang telah mengalami pengalaman ditarik keluar badannya dari gereja-gereja, tak lain hanya karena alasan telah membaca buku Tongkat Gembala. Dan karena mengatakan, saya percaya akan apa yang dikatakan di dalamnya. Tentu adalah tidak masuk akal bahwa orang-orang itu akan bertindak bagaikan setan-setan. Tetapi bagaimanapun juga, begitulah keadaannya. Allah sendiri membuktikan menentang perbuatan setan mereka itu. Kita tidak akan merasa kasihan terhadap diri kita sendiri dan sama sekali tidak marah terhadap semua para penentang kita. Tetapi kita menyesalkan buta, kesengsaraan, kemelaratan, dan ketelanjangan rohani mereka itu. Karena kita memahami bahwa kesenangan yang akan datang itu adalah milik kita. Dan kesusahan dan malu dan keretakan gigi akan menjadi bagian mereka. Ini kita ketahui dengan seyakin-yakinnya, sama seperti Yakub mengetahui bahwa Allah berada dengannya selama pelariannya dari hadapan Esau.
Sungguh pun demikian, para Esau yang ada pada waktu ini tidak mengetahui akan hal ini. Mereka tidak lagi mengetahui sama sekali. Seperti Esau yang dahulu tidak mengetahui akan khayal Yakub di malam hari, mengenai tangga yang terbentang dari surga ke bawah sampai ke tempat tidur Yakub yang dibasahi embun itu. Jika sesuatu bagian Alkitab akan menjadi kebenaran sekarang, maka ia itulah Yesaya 66 ayat 5. Akibatnya, dari dalam negeri terdengar suatu keributan yang terdapat suatu bunyi suara dari Ka'bah menentang kita. Tetapi suara Tuhan, yaitu pekabaran masa kini, adalah yang akan memperhitungkan dan yang akan menyelesaikan segala perkara. Takutkah Anda dicampakkan keluar? Atau adakah Anda gentar terhadap firman Allah? Sekarang Anda harus menetapkan pilihan untuk melawan tantangan jika Anda ingin berada di dalam kerajaan kekal itu. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan sampai ayat 6 ini. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 6, ini digambarkan masalah orang hamba-hamba Allah yang sederhana dan hamba-hamba Allah yang perkasa, yang sangat percaya diri. Kemudian dijelaskan bahwa melalui gambaran ini sangat jelas kedua gambaran hamba ini melalui ayat ini jelas sangat terpisah. Jadi sangat terpisah. Penjelasan daripada Tuhan melalui saya, hamba-hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan atas nama Tuhan dan mempersembahkan korban-korban persembahan untuk Tuhan, digambarkan oleh Tuhan sebagai melakukan berbagai kekejian, dan ada kelompok hamba-hamba yang digambarkan gentar akan firman-Nya, yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang gentar akan firman-Nya itu, mereka itu memiliki nasibnya mereka harus dikeluarkan dari dalam Ka'bah. Jadi beberapa orang telah mengalami ditarik keluar badannya dari gereja-gereja, tak lain hanya karena alasan telah membaca buku Tongkat Gembala. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara juga sudah pernah mengalami pengalaman ini. Pengalaman walaupun mungkin ada yang ditarik atau mungkin tidak ditarik, tetapi memiliki pengalaman bahwa mendapatkan disiplin dari gereja. Artinya tidak boleh menyampaikan pekabaran ini. Pekabaran Yesaya ini tidak boleh dijelaskan. Jika saudara dan saya mau menjelaskan kedua gambaran Yesaya ini kepada gereja, maka kita juga akan mengalami nasib seperti apa yang digambarkan Yesaya 66 ayat 5 dan 6. Sehingga oleh Victor Houteff dikatakan, kalau ada kebenaran sekarang melalui Yesaya ini 66, maka kebenaran sekarang yang melalui ayat 5 ini adalah merupakan kebenaran sekarang. Jadi ayat 5 ini adalah merupakan kebenaran sekarang atau kebenaran pada waktunya. Nah, ayat 5 ini adalah, dengarlah olehmu akan firman Tuhan, hai kamu yang gentar akan firman-Nya. Adapun saudara-saudaramu yang benci akan dikau dan yang membuang engkau karena sebab namaku, kendati mereka itu berkata demikian, supaya Tuhan dipermuliakan. Tetapi Tuhan akan kelihatan kelak bagi kesukaan kamu, dan mereka itu akan malu. Akan ada bunyi huru-hara besar keluar dari dalam negeri, suatu bunyi dari Ka'bah, suatu bunyi suara Tuhan yang membalas perbuatan segala musuhnya. Nah, ini adalah gambaran kebenaran sekarang. Jika saudara dan saya merasakan bahwa ini adalah bagian saudara dan saya, ayat 5 ini, maka itu nyata bahwa kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran berasal dari Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya bukan merupakan bagian daripada ayat 5 ini dan menjadi bagian daripada ayat 1,
dan ayat 3, maka itu merupakan bahwa kita berada di dalam kelas hamba-hamba yang perkasa, hamba-hamba yang pertama. Jadi hamba-hamba yang pertama ini akan membuat suatu perbuatan yang tidak terpuji, yaitu penggenapan Yesaya 66 ayat 5. Adapun saudara-saudaramu yang benci akan dikau dan yang membuang engkau karena sebab namaku. Jadi ini harus dialami oleh hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang kedua. Makanya di judul itu hamba-hamba yang perkasa dan hamba-hamba yang lemah. Jadi mereka akan membenci. Benci itu ada kalau saudara dan saya menyampaikan pekabaran dan mereka tahu bahwa kita adalah pemilik atau penganut atau orang yang memiliki iman dan percaya pada pekabaran kebenaran sekarang. Ini akan pasti dialami. Oke, kita datang pada ayatnya yang ke-7. Sebab ayat 7, Yesaya 66 ayat 7. Sebab ia menggeliat kesakitan, ia sudah melahirkan sebelum sakitnya untuk melahirkan tiba. Ia sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Bagi seorang wanita untuk melahirkan bayi sebelum ia menggeliat kesakitan dan sebelum sakitnya datang adalah merupakan sesuatu hal yang tak masuk di akal. Sesuatu keajaiban. Dan justru inilah yang terjadi terhadap sidang sewaktu Tuhan dilahirkan di dalam palungan di Bethlehem. Sidang tidak mengetahui akan kedatangannya. Dan walaupun ia tidak merasa memerlukan seorang juru selamat, tidak menggeliat kesakitan, namun ia telah melahirkan seorang anak. Namun sesuai dengan ayat yang menyusul selanjutnya, sidang pada waktu ini akan mengalami suatu keajaiban yang bahkan lebih besar daripada yang dialami sidang di masa Kristus yang lalu. Jadi ayat 7, Yesaya 66 ayat 7 menggambarkan suatu ayat yang kelihatannya sangat tidak masuk akal, bahwa masakan sebelum ia melihat kesakitan ia sudah melahirkan. Seharusnya kan kalau bayi itu seorang ibu melihat dulu kesakitan baru melahirkan. Ini melahirkan duluan baru melihat kesakitan. Nah, jadi sebelum sakitnya untuk melahirkan tiba, ia sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada bangsa Israel, bahwa Bani Israel tidak melihat kesakitan karena tidak merindukan kedatangan Yesus yang pertama, tetapi Yesus datang pada bangsa Israel. Yesus langsung sidang itu digambarkan telah melahirkan anak, yaitu Yesus Kristus. Padahal bangsa Israel tidak menggeliat kesakitan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah sesuatu katanya perkara yang sangat ajaib untuk bangsa Israel. Tetapi ada yang lebih ajaib lagi untuk sidang di masa kita sekarang. Namun namun sesuai dengan ayat yang menyusul, yaitu ayat 8, akan ada suatu keajaiban yang lebih besar yang akan terjadi pada sidang di akhir zaman. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar akan hal yang sedemikian itu? Siapakah yang telah melihat perkara-perkara yang sedemikian itu? Dapatkah bumi dilahirkan dalam sehari jua? Ataukah dapatkah suatu bangsa dilahirkan secara tiba-tiba? Karena sesudah Sion menggeliat kesakitan, maka ia melahirkan anak-anaknya. Surah Yesaya 66 ayat 8. Tuhan bertanya, siapa yang telah mendengar hal yang sedemikian itu? Kemudian siapa yang telah melihat perkara-perkara yang sedemikian itu? Dapatkah bumi dilahirkan dalam sehari jua?
Mari kita lihat bacaan penjelasan khotib ini. Sidang pada waktu itu penuh dengan lalang. Sidang pada waktu ini penuh dengan lalang. Dengan ikan yang jelek, dengan kambing-kambing. Adalah sulit untuk menemukan orang-orang suci. Tetapi bagaimanapun juga, ia sedang kelak akan membawakan sejumlah besar orang-orang bertobat yang tak seorang pun dapat menghitungnya. Jadi di ayat 6 ini sangat terbaca di ayat 6 bahwa dapatkah bangsa dilahirkan dalam sehari? Dapatkah suatu bangsa dilahirkan dalam sehari? Dapatkah siapa yang sudah pernah mendengar hal yang sedemikian ini? Siapa yang telah melihat perkara-perkara sedemikian itu? Dapatkah bumi dilahirkan dalam sehari? Dapatkah suatu bangsa dilahirkan secara tiba-tiba? Nah, tentunya jawabannya tidak. Bumi tidak bisa dilahirkan dalam sehari. Bahkan analisa ayat pertama, bumi sudah ada sebelum hari pertama. Kemudian Tuhan menciptakan langit dan bumi sudah ada pada hari yang pada awal. Kemudian Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai enam hari. Jadi tidak bisa dalam sehari. Tidak bisa dalam sehari. 6 hari jawabannya. Kemudian adakah suatu bangsa dilahirkan secara tiba-tiba? Nah, tidak ada bangsa di bumi dia lahir secara tiba-tiba, tapi secara perlahan-lahan ya muncul. Saya ada share di WA Group. Bangsa sudah banyak bangsa-bangsa yang zaman dahulu sudah punah, sudah dikalahkan oleh bangsa-bangsa penjajah. Nah, sampai zaman kita sekarang. Nah, sehingga digambarkan di situ kalau bangsa Indonesia kalah dengan penjajah, maka penjajah ini akan menang. Nah, dapatkah kita membayangkan di antara bangsa-bangsa penjajah ini yang ada sekarang, bangsa-bangsa penjajah yang ada sekarang, nah, kemudian bangsa-bangsa yang terjajah, dapatkah suatu bangsa dilahirkan secara tiba-tiba? Begitu juga dengan kerajaan yang Allah akan dirikan. Dapatkah kerajaan itu lahir secara tiba-tiba? Nah, tentunya banyak sekali proses yang Allah lakukan terhadap umatnya sehingga bangsa itu akan lahir, akan datang. Ayat ini, karena segera sesudah Sion menggeliat, jadi Sion ini adalah suatu kerajaan, suatu bangsa. Menggeliat kesakitan, maka ia melahirkan anak-anak. Jadi di sini digambarkan banyak anak-anak Sion itu. Nah, saudara-saudara, setelah Sion ini menggeliat kesakitan dulu Sion ini, baru ia melahirkan anak-anak. Nah, demikian juga gambaran bagi saudara dan saya selama perjalanan mulai Injil membuka bahasan kita kemarin tentang Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 tentang Yesus mengatakan bahwa pada saat ini firman ini sudah digenapi. Dia yang diurapi. Nah, memulai Yesus membangun Injil sampai zaman kita sekarang, gambaran-gambaran yang sudah kita pelajari apabila kita melihat embun naik, apabila kita melihat tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh, ada menghasilkan pucuk daun, apabila kita melihat pesta perkawinan manusia, anak-anak darah dan perjaka melakukan perkawinan, itu kita bisa dapat gambaran tentang kemenangan sebentar. Kita sudah dapat melihat gambaran Allah di alam sudah dinyatakan bagi saudara. Selama itu kita bisa melihat, kita melihat bahwa pasti Allah akan melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Sama dengan ayat ini. Karena segera sesudah Sion menggeliat kesakitan, maka ia melahirkan anak-anaknya. Jadi Sion ini menggeliat kesakitan dulu, baru dia melahirkan anak-anaknya. Nah, sehingga gambaran dari khotib di sini, sidang pada waktu ini penuh dengan lalang, penuh dengan ikan yang jelek dan kambing-kambing. Bahkan tidak luput mungkin di antara saudara dan saya, keseluruhan sidang gereja Maseminari ke-7, walaupun kita mengaku kita pemilik kebenaran, kita masih bisa dilambangkan dengan lalang dan ikan jelek ataupun kambing-kambing.
Nah, sehingga gambaran sini adalah sulit menemukan orang suci. Sulit menemukan orang suci. Tetapi gambaran ayat 6 ayat 8, karena segera sesudah Sion melihat kesakitan, maka ia melahirkan anak-anak. Jadi ini Yesaya sudah lihat, walaupun kita melihat katanya banyak lalang, banyak kambing, banyak ikan jelek, tetapi gambaran Nabi sudah menjelaskan bahwa Sion ini akan melihat kesakitan. Jadi memang dia tidak mulus, dia akan melihat kesakitan dan akan melahirkan anak-anak. Nah, sehingga dijelaskan oleh Hotef, tetapi bagaimanapun juga ia sekali kelak akan membawa sejumlah besar orang-orang bertobat yang tak seorang pun dapat menghitungnya. Jadi ini adalah gambaran daripada Yesaya. Kemudian bisa saja kita juga ambil bagian daripada gambaran buku Wahyu pasal 7. Adalah tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Sehingga di sini dipernyatakan bahwa organisasi, saya baca lanjut ya penjelasannya, organisasi tidak percaya akan hal ini. Sama seperti halnya orang-orang Yahudi tidak percaya. Jadi gambaran dari buku Wahyu, orang-orang yang tiada dapat hitung banyaknya, 144.000 adalah jumlah yang pasti. Kemudian rombongan besar yang tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Sampai saat ini organisasi belum percaya akan hal itu. Nah, sehingga ini adalah gambaran seperti ayat 1 dan 2. Tadi mereka mempersembahkan korban-korban yang disangkanya korban apa? Korban lembu adalah bagaikan apa? Manusia. Mereka merencanakan korban apa? Domba adalah bagaikan korban anjing. Persembahan makanan bagaikan korban darah apa? Darah babi, suatu kekejian. Jadi karena organisasi tidak percaya akan hal ini, maka itulah gambaran Yesaya. Mereka sedang kontra dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa Yesaya memberi jelaskan bahwa dilahirkan anak-anaknya, walaupun jadi sini bahwa para nelayan Galilea itu, bahwa juru selamat dilahirkan di dalam palungan, juga mereka tidak mengira bahwa para nelayan itu akan menggantikan kedudukan para imam yang setia maupun para pemimpin agama yang dimuliakan di masa itu. Mereka juga tidak mengira bahwa orang-orang kafir akan ikut juga memperoleh bagian dari janji-janji kepada Israel. Jadi bangsa Israel di zaman dahulu tidak pernah terpikirkan bahwa bangsa-bangsa di luar Israel itu akan mewarisi keselamatan. Ya, bahkan para rasul, murid-murid juga paling sulit ditempah oleh Yesus Kristus untuk penginjilan ke bangsa-bangsa kafir. Petrus maupun masih terbelenggu Ananias, rasul-rasul sidang jemaat Kristen awal sudah pengikut Yesus ini, tapi mereka masih terbelenggu dengan konsep Israel, bahwa hanya mereka yang bisa selamat, bangsa-bangsa di luar Israel itu tidak bisa, sehingga terkukunglah itu. Maka Petrus mendapatkan khayal tentang persembahan hewan-hewan haram yang turun dari dalam khayal, turun dari langit. Makanlah apa yang dihalalkan Allah, jangan kamu haramkan. Nah, ini adalah gambaran tentang penginjilan ke bangsa-bangsa luar, bangsa-bangsa kafir. Bangsa Israel jatuh dalam permasalahan seperti itu. Orang-orang Kristen awal jatuh dalam permasalahan itu. Gereja kita sekarang juga jatuh dalam hal yang sama, dalam hal permasalahan seperti itu. Mereka disebut belum bisa percaya apa yang digambarkan oleh buku Wahyu pasal 7 tentang rombongan besar dan tak seorang pun yang menghitungnya. Mereka belum percaya kalau 144.000 itu akan berdiri di Palestina dan dari Palestina akan menginjil ke seluruh dunia. Organisasi belum percaya akan hal ini. Juga organisasi pada waktu itu mengira bahwa masa yang akan datang itu sama saja dengan masa kini. Bahwa Tuhan Allah telah membiarkan manusia untuk selamanya berbuat sesuai dengan kehendak mereka.
ia tidak mengetahui bahwa Tuhan sedang memegang kendali dalam kendali pemerintahan di dalam tangannya sendiri. Testimoni masih tetap ia adalah kaya dan telah bertambah-tambah kekayaannya kebenaran dan tidak memerlukan apa-apa lagi. Bagaimanapun sidang akan menyaksikan semua perjanjian ini digenapi. Ia akan menyaksikan bahwa semua kata-kata firman ini terdapat di dalam Alkitab, bukan hanya untuk memenuhi ruangan. Segera sesudah ia merasa sakit hendak melahirkan yang sedemikian dan merasakan keutuhannya, segera itu pula semua serambinya akan dipenuhi dengan orang-orang suci dan tugasnya selesai. Jadi ini adalah penjelasan Pinker Hotef tentang ayat yang ke-8, saudara. Bahwa ini sesuatu yang pasti dan organisasi akan menyaksikan penggenapan ayat ini. Organisasi akan menyaksikan penggenapan ayat ini. Mereka akan melihat kegenapan semua ayat-ayat ini, bahwa ayat yang digambarkan dalam Yesaya pasal 66 ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8 tadi, adalah pasti akan digenapi. Dan mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang memegang kendali pemerintahan di dalam tangannya sendiri. Sehingga dengan demikian, bahwa saudara dan saya harus merasa pasti, iman dan percaya kita harus merasa pasti tentang ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bahwa ini gambaran yang sudah dijelaskan adalah menggambarkan tentang hamba-hamba yang lemah yang akan dipakai Tuhan, yang miskin tadi, yang menderita, yang didera atau dibenci tadi, mereka lah yang akan melakukan atau memegang kendali estafet penginjilan, karena hanya mereka yang percaya tentang Sion itu akan kesakitan dan akan melahirkan banyak umat yang tidak terhitung jumlahnya. Hanya mereka yang percaya, hanya mereka. Kita lihat ayat 9. Patutkah aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Demikianlah firman Tuhan. Patutkah aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya? Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini penjelasan tambahan untuk ayat 9. Jadi kalau saudara dan saya masih ragu tentang bahwa Sion akan melahirkan anak-anak yang banyak, ya ini gambaran Tuhan untuk manusia. Jadi kalau kata manusia sekarang ada yang Tuhan tutup, ada yang Tuhan buka kandungannya. Karena ini pengalaman bangsa Israel di zaman dahulu juga seperti itu. Ada ibu-ibu, ada wanita yang Tuhan tutup, ada yang Tuhan buka. Nah kalau Tuhan buka, katanya Tuhan sudah buka rahimnya, mana mungkin orang itu tidak akan melahirkan. Jadi patutkah aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya? Patutkah itu? Ini sesuatu yang tidak patut bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka rahimnya, maka itu akan melahirkan anak-anaknya. Nah demikian juga sidang. Sidang ini gambaran untuk sidang. Kalau Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan akan membuka rahim daripada sidang ini, melalui Yesaya 60 ayat 8, bahwa ia menggeliat kesakitan dan melahirkan anak-anak. Nah, itu Tuhan membuka rahim sidang. Nah, sehingga walaupun tidak masuk akal di zaman kita sekarang, karena melihat berbagai lalang dan berbagai ikan jelek yang di antara gereja Advent sekarang, di antara orang-orang Davidian yang sekarang kita juga sulit melihat. Tetapi saudara dan saya diyakinkan dengan ayat ini, bahwa yang kita lihat penggenapan ayat ini, bukan melihatnya kebanyakan lalang sekarang, kebanyakan ikan jelek sekarang yang kita lihat. Yang kita lihat adalah Tuhan membuka rahim gereja, Tuhan akan membuka rahim sidang, Tuhan akan membuka rahim sidang. Bukan hanya 144.000, bukan hanya orang-orang 5 anak darah yang selamat, 144.000 dan rombongan bersama, bukan hanya itu, tetapi sejumlah besar bangsa-bangsa yang tak terhitung banyaknya. Itu yang akan Tuhan bukakan melalui penggenapan Yesaya 66 ayat 1 sampai 9. Sehingga kita diyakinkan melalui ayat 9 bahwa itu tidak patut. Tidak patut Tuhan akan menutup pintu
pintu sidang, pintu gereja akan tertutup untuk orang yang selamat. Pintu gereja akan tetap terbuka dan banyak yang akan selamat. Rombongan besar 194.000 dan rombongan bersama. Sehingga kita lihat Yesaya 66 ayat 10 sampai 11. Bersuka-sukaanlah kamu dengan Yerusalem dan bergembiralah akan dia. Hai kamu sekalian yang kasih akan dia, hendaklah bersukacita akan dia. Hai kamu sekalian yang sudah berduka cita karena dia, supaya boleh kamu menghisap susu sampai kenyang dan dipuaskan dengan penghiburan, supaya kamu menghisap susu dan merasa nikmat dengan berkelimpahan kemuliaannya. Karena demikianlah firman Tuhan, tengoklah, aku akan melipatkan damai kepadanya bagaikan air sungai, dan kemuliaan segala bangsa kafir bagaikan suatu aliran sungai. Kemudian kamu akan menyusu, kamu akan digendong pada sisinya, dan dibelai-belai pada pangkuannya. Seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Maka kamu akan terhibur di Yerusalem. Maka apabila kamu melihat ini, hatimu akan bersukacita, dan semua tulangmu akan berkembang bagaikan suatu tumbuhan muda. Dan tangan Tuhan akan dinyatakan kepada segala hamba-hambanya, dan murkanya terhadap segala musuhnya. Saudara, sangat ngeri-ngeri sedap ayat ini. Ada sedapnya, ada ngerinya. Mari kita lihat penjelasannya. Di sini kepada kita diceritakan bahwa hanya mereka yang berduka cita karena Yerusalem, yaitu orang-orang yang berdoa bagi pendirian takhta Daud contoh saingan itu, dan kerajaan akan bersukaria dengan dia. Mereka dan hanya mereka saja yang akan memperoleh keuntungan dari kelimpahan kemuliaannya. Tidak ada orang lain yang akan memperoleh bagian perdamaian serta kelimpahan kemuliaannya. Tidak ada orang lain yang akan dibelai-belai di atas pangkuannya. Orang-orang berdosa tidak akan dihibur di Yerusalem. Dan kesuaman mereka itu akan menjadi merah panas, lalu membuat mereka berlari-lari kepada bukit-bukit dan kepada batu-batu gunung. Wahyu 6 ayat 4 sampai 17. Mari kita renungkan ke ayat yang ke-10 sampai kengerian bagi yang tidak termasuk. Di sini disebutkan, bersuka-sukacitalah kamu dengan Yerusalem dan bergembiralah akan dia, hai kamu sekalian yang kasih akan dia. Hendaklah bersukacita akan dia, hai kamu sekalian yang sudah berduka cita karena dia, supaya boleh kamu menghisap susu sampai kenyang dan dipuaskan dengan penghiburan, supaya kamu menghisap susu dan merasa nikmat dengan kelimpahan kemuliaannya. Karena demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh Otef bahwa hanya diceritakan bahwa yang berduka cita itu karena Yerusalem, yaitu orang yang berdoa bagi pendirian takhta Daud contoh saingan, dan kerajaan akan bersuka cita, akan bersukaria dengan dia. Jadi melalui karena iman kita memiliki iman yang sangat teguh, maka setiap kita berdoa, setiap kita berpikir tentang kerajaan. Setiap kita berdoa ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami boleh berjuang masuk di antara mereka yang 144.000. Jadi setiap kita berdoa untuk itu. Kita berpikir untuk itu, kita berpikir untuk kerajaan. Kita berbicara kepada sidang untuk kerajaan. Sehingga dikatakan bahwa hanya mereka yang berduka cita, mereka yang orang-orang yang berdoa bagi pendirian takhta Daud contoh saingan dari kerajaan itu, mereka yang akan bersukaria. Jadi melalui ayat ini sudah sangat jelas, Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Jadi sudah digambarkan bahwa kamu berduka cita, tapi kamu akan bersuka cita.
kamu berduka cita untuk Yerusalem, tapi kamu akan bersukaria, kamu akan bergemar untuk Yerusalem. Kemudian kamu bagaikan menghisap susu, bagaikan minum susu. Bagaikan kamu menghisap susu dan dengan nikmat sampai ke kemuliaan. Dengan demikian saudara, suatu bangsa sekarang untuk menjamin kesehatan dan kenikmatan rakyatnya, susu itu harus ada dalam minuman keseharian masyarakat bangsa-bangsa, termasuk masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia tidak cukup susu untuk produksi Indonesia, dia impor dari New Zealand, dari Australia, atau dari luar, impor susu. Sehingga mencukupi kebutuhan susu di negeri kita Indonesia ini. Nah, ini suatu gambaran, saudara. Jadi gambaran saat saudara dan saya meminum susu, orang yang masih minum susu, itu gambaran tentang dia membayangkan suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan di mana dia merasa bahwa sangat nikmat meminum susu. Dengan demikian saudara, ini digambarkan juga bahwa demikianlah firman Tuhan, tengoklah, aku meluputkan damai kepadanya bagaikan air sungai. Nah, ini juga gambaran apabila saudara di kampung atau di kota provinsi Anda memiliki suatu aliran sungai yang jernih. Nah, biasanya terbayang saudara dan saya, loh kok air ini dari mana asalnya sebanyak ini? Jadi apabila saya berpetualang atau melihat suatu sungai yang sangat deras mengalir saat di tengah tidak hujan, saya berpikir air ini datangnya dari mana? Saat saya berpetualang di atas gunung, di puncak gunung, ada air sungai di sana. Nah, saya bertanya, air ini dari mana datangnya ini? Nah, ini suatu gambaran, saudara, bahwa kepada kita meliputkan, Tuhan akan menggenapkan ayat ini bahwa aku akan meliputkan damai kepadanya bagaikan air sungai. Jadi saat saudara dan saya menikmati air sungai, saudara dan saya membayangkan bahwa Yesaya 66 ayat 10 sampai 14 tentang kedamaian, tentang janji Tuhan. Kemarin kita sudah membahas bahwa saat kita melihat asap, saat kita melihat orang nikah, jadi saat kita melihat tumbuh-tumbuhan berkuncup, Tuhan janji lewat kuncup bunga, kuncup daun tentang penyebaran pekabaran ke bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan janji apabila Tuhan melihat saudara dan saya melihat asap, itu suatu janji bagi di mata saudara dan saya, suatu janji bahwa kerajaan itu kerajaan yang nyata. Atau kita melihat seorang pengantin perkawinan, pengantin pria, pengantin wanita, itu gambaran kesukaan di mana saudara dan saya akan menjadi kemuliaan sebentar. Gambaran yang Tuhan berikan bagi Nabi Yesaya juga apabila saudara dan saya melihat sungai mengalir, itu saudara dan saya sudah dapat membayangkan tentang kedamaian yang akan Tuhan penuhi bagi saudara dan saya. Dan kemuliaan bangsa kafir bagaikan suatu aliran sungai. Kemudian kamu akan menyusu, kamu akan digendong pada sisinya dan dibelai-belai pada pangkuannya. Nah, ini suatu gambaran seorang ibu melahirkan, kemudian ada seorang bayi, maka bayi atau anak itu, balita itu akan digendong, akan dipeluk, akan dibelai-belai. Itu saudara lakukan, anak-anak kita lakukan kepada cucu-cucu, dan seterusnya. Kita menyaksikan ini dalam kehidupan keseharian. Ini membayangkan gambaran bagi saudara dan saya, membayangkan suatu kedamaian yang Tuhan akan buat bagi saudara dan saya. Jadi seperti dibelai-belai. Nah, tidak ada seorang ibu, seorang ayah menggendong bayinya, baru dia tidak akan membelainya. Pasti dia akan datang juga orang tua yang mencintai anak itu, dia akan memeluk dan membelai anak itu. Ini suatu hiburan, suatu hiburan. Jadi seperti yang dihiburkan oleh ibunya, maka demikian juga aku menghibur kamu. Jadi suatu gambaran dari orang tua, perbuatan orang tua, sudah digambarkan, kita bisa melihat gambaran ini tentang kerajaan itu, tentang janji kerajaan itu. Setelah melewati ayat-ayat yang tadi disebutkan, kita dibenci, dikeluarkan dari apa? Karena sebab
nama Tuhan, kita dibenci, kita dimurkai, baru kita bisa memasuki Yesaya 66 ayat 10 sampai 11. Kemudian disebutkan, maka apabila kamu melihat ini, hatimu akan bersukacita dan semua tulangmu akan berkembang bagaikan suatu tumbuhan muda. Maka tangan Tuhan akan nyatakan kepada segala hambanya dan murkanya terhadap segala musuhnya. Jadi hamba-hamba tadi yang melakukan berbagai persembahan akan mendapatkan murka daripada Tuhan. Kemudian hamba-hamba yang miskin dan lemah akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dan dinyatakan begini, bahwa tulangmu akan berkembang bagaikan suatu tumbuhan muda. Nah, pada beberapa pelajaran kita yang lalu, orang-orang tua akan dibuat, tulang-tulangnya akan dibuat kuat. Orang-orang tua akan dikembalikan kekuatannya seperti muda. Jadi di umur-umur kita, umur-umur saudara Nainggolan, umurnya saudara Sagala, umurnya saya, Martin Kokali, ini umur-umur sudah lanjut usia. udah lemah tulang-tulang kita, udah lemah otot-otot kita, udah lemah telinga kita, mata kita, udah lemah. Walaupun kita mau vegetarian bagaimanapun, tapi itu alam memang sedemikian membuat kita lemah. Tetapi ada jaminan di dalam ayat ini bahwa hati yang gembira, karena kita sudah bergembira tadi di atas, sudah dibelai, sudah dimuliakan, sudah digembirakan, maka hati yang gembira akan menguatkan tulang-tulang. Dan tulang-tulang katanya kita kembali ke masa muda. Kita bagaikan tumbuhan muda. Akan kembali, baik pikiran, baik porsi badan, baik fisik badan, akan kembali muda. Sehingga ada kekuatan untuk melanjutkan proses penginjilan di seruan keras. Nah, apakah itu melalui hidup ataupun melalui rombongan bersama yang diambil mati dan bangkit dalam kebangkitan istimewa. Nah, semua itu akan diproses untuk menjadi mudah melalui ayat ini. Sehingga digambarkan bahwa di sini kita diceritakan bahwa hanya mereka yang berduka cita karena Yerusalem, yaitu mereka yang berdoa bagi pendirian Daud contoh seingan, dan kerajaan bersukaria, dan hanya mereka saja dan akan memperoleh keuntungan dari kelimpahan kemuliaan. Hanya mereka. Jadi di sini kalau saudara dan saya yakin dan percaya akan pekabaran ini, saudara, dan ini menjadi visi tujuan saudara dan saya yang paling terutama dalam kehidupan ini, maka janji di sini tidak akan lari dengan saudara dan saya, karena janji ini membahas tentang hal itu. Yang akan memperoleh keuntungan dari kelimpahan kemuliaan. Tidak ada lain yang akan memperoleh bagian perdamaian. Tidak ada yang lain. Hanya akan ditemukan dari mereka yang percaya pada pekabaran. Tongkat gembala hanya akan di pekabaran Yesaya pasal 66 ini. Kemudian orang-orang berdosa tidak akan dihibur di Yerusalem, dan kesuaman mereka itu akan menjadi merah panas, lalu membuat mereka berlari-lari ke bukit dan kepada gunung-gunung batu. Wahyu 6 ayat 14-17, yaitu mereka mau supaya lebih baik batu ditimpakan kepada mereka daripada mereka mendapatkan kesiksaan daripada sebelum pendirian kerajaan itu. Jadi ayat ini akan digenapi, bukan hanya digenapi pada waktu Yesus datang kedua kali, tetapi ayat ini saudara akan digenapi pada suatu hari, akan ada suatu hari yang suram. Oleh apa Yoel disebut hari yang suram, hari yang gelap, hari kegelapan dunia. Suatu hari di mana anggota-anggota gereja Advent yang tidak memahami tentang pekabaran ini, mereka akan menyaksikan, disebutkan akan menyaksikan kegenapan ini. Jadi saat mereka, saudara-saudara kita mendengarkan pekabaran ini, maka mereka percaya atau tidak, disebutkan tadi, ini sudah disampaikan, dan roh Tuhan, hanya roh Tuhan yang akan membuat semua ini digenapi. Bahwa bangsa-bangsa pun akan digenapi. Apalagi hanya mau kumpul 144.000 di dalam gereja, saudara. Janji Tuhan, rombongan besar yang tidak terhitung pun bisa dikumpulkan. Apalagi hanya bagian dari 144.000. Nah, ini suatu tantangan iman bagi para pembaca tongkat gembala yang ada sekarang.
Yesaya 66 ayat 15 dan 17. Karena tengoklah Tuhan akan datang dengan api dan dengan semua ratanya bagaikan suatu angin puyuh untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala-nyala api. Karena dengan api dan dengan pedangnya ia akan menghukum segala manusia. Maka besarlah kelak bilangan segala orang yang dibunuh Tuhan. Mereka yang menyucikan dirinya sendiri dan yang membersihkan dirinya dalam taman-taman di balik sebatang pohon yang di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan barang-barang yang keji dan tikus, akan dihapuskan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan renungkan setelah kita baca penjelasan khotbah ini. Sesudah Allah selesai berbuat segala-galanya untuk mengendalikan perjalanan semua hambanya, apabila tidak ada lagi obat, maka pada masa itulah pembalasan ilahi akan dilaksanakan. Orang-orang yang terus berjalan di dalam jalan-jalannya sendiri akan kelak mendapatkan diri mereka di dalam jalan yang lebar, di mana tidak terdapat kemurahan ilahi, di mana pembalasan yang adil akan melaksanakan tagihannya. Mereka adalah orang-orang yang menyucikan dan membersihkan dirinya sendiri di dalam taman di balik sebatang pohon kayu di belakang pemimpin. Artinya mereka berpura-pura amat jujur beribadah dalam tempat-tempat pertemuan. Mereka menaruh harap pada pendeta akan membawa mereka sampai ke kerajaan. Mereka memanjakan seleranya dengan memakan makanan yang terlarang, dan pada waktu yang sama dengan sombong berpura-pura suci dan bersih. Tetapi bagi Tuhan mereka itu terlihat bagaikan kubur-kubur yang dilabur putih, yang penuh dengan daging yang membusuk, bagaikan cangkir-cangkir yang terlihat indah dari luar tetapi kotor di dalamnya. Nah, saudara-saudara, Yesaya 66 ayat 15 dan 17. Ini adalah ayat yang sering dibacakan melalui mimbar-mimbar gereja Advent, melalui lembaga-lembaga atau walaupun KKR untuk gereja, seminar. Dan ayat ini dipakai untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat ini. Nah, di ayat di atas sudah kita baca gambarannya. Bahwa di sini ada ada apa? Ada Tuhan akan datang dengan murkanya melampiaskan hardiknya dengan nyala api, karena dengan pedangnya ia akan menghukum segala manusia. Maka besar kelak bilangan segala orang yang dibunuh Tuhan, mereka yang menyucikan dirinya dan membersihkan dirinya dalam taman-taman di balik sebatang pohon di tengah, yang memakan daging babi dan barang-barang keji dan tikus, dihapuskan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, di ayat 1 dan 2 sampai 3 gambaran ini sudah jelas, sudah ada bahwa domba lembu bagaikan apa? Bagaikan manusia. Kemudian persembahan-persembahan bagaikan darah babi. Kemudian lembu, domba bagaikan anjing. Jadi kekejian itu haram-haram semua itu. Nah, ini masuk di dalam ayat ini, ayat 15-17. 15-17 mereka yang memakan daging babi. Nah, daging babi ini itu gambaran kekejian di ayat 1 tadi, ayat 1 dan 2. Jadi kita mempersembahkan makanan halal, yang kita makan halal. Tapi karena itu menjadi bagian daripada gambaran Yesaya, itu cara kita sendiri, maka itu digambarkan oleh Yesaya adalah bagaikan kekejian di hadapan Tuhan. Walaupun sebersih saudara dan saya menggunakan makanan-makanan halal tadi yang digambarkan tadi, mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu, mempersembahkan persembahan makanan, itu gambarannya ke darah babi, gambarannya ke binatang-binatang haram. Nah, di ayat Yesaya 66 ayat 15 dan 17 ini tidak bisa dipisahkan dengan mulai ayat 1, pembahasan ayat 1, 2 dan 3. Jadi gambaran sini didapat bahwa hasil di ayat 66 ayat 15 adalah hal-hal kekejian yang dilakukan. Gambaran hewan-hewan haram di sini adalah gambaran kekejian di ayat 1. Dan dengan demikian bahwa semua itu kembali ke ayat 15, bahwa
bahwa semua kekejian di ayat 1 dan 2 itu Tuhan tidak pakai untuk ayat 15 dan 17 untuk menggambarkan kelepasan, malahan untuk pembunuhan. Jadi kalau di ayat 1 belum dibunuh, ya, ayat 1 dan 2 belum dibunuh, belum difiniskan, tetapi ayat 15 dan 17 bahwa Tuhan akan membinasakan semua itu. Orang-orang hamba-hamba yang melakukan kekejian-kekejian itu, di ayat 15 Tuhan datang dan Tuhan akan membinasakan itu. Dan ayat ini oleh kebenaran sekarang, oleh tongkat gembala disejajarkan dengan Wahyu 6 ayat 14 dan 17. Bahwa mereka meminta lebih baik dimatikan dengan apa? Dengan hukum alam, dengan gempa bumi dan batu-batu daripada dibunuh oleh Tuhan. Nah, itu gambarannya. Mereka mau menghindari pembunuhan Tuhan, mereka lebih suka mati lewat alam. Nah, sehingga dengan demikian saudara, bahwa di sini dijelaskan bahwa tidak akan apa? Tidak akan luput dengan kekejian yang kita langgar, yang kita lewati jika kita ada di pihak hamba-hamba yang ada di pihak Esau, gambarannya kepada hamba-hamba yang digambarkan oleh Yesaya dan hamba-hamba Yakub oleh mereka yang miskin dan sederhana adalah Yakub. Dan jika saudara dan saya sudah memilih di kelompok kedua hamba ini, maka sangat jelas bahwa saudara sangat dijamin untuk keselamatannya dan sangat diyakinkan untuk proses kematian yang akan menimpa peristiwa penggenapan Yesaya 66 ayat 17 dan 16 dan 17. Mari kita lihat Yesaya 66 ayat 18 dan 19. Karena aku mengetahui segala perbuatan mereka itu dan semua kepikirannya, maka akan datang bahwa aku akan menghimpun segala bangsa dan bahasa, maka mereka akan datang dan menyaksikan kemuliaanku. Maka aku akan menaruh suatu tanda di antara mereka itu, dan aku akan mengutus orang-orang yang luput dari antara mereka itu kepada segala bangsa, yaitu ke Tarsis, ke Pul dan ke Lut, orang-orang pemanah, ke Tubal dan ke Jawan, kepada pulau-pulau yang jauh-jauh yang belum pernah mendengar kebesaran namaku, dan yang belum melihat kemuliaanku, maka mereka akan memasukkan kemuliaanku, memasyurkan kemuliaanku di antara segala bangsa. Penjelasan, apa yang Tuhan hendak lakukan tidak akan dilakukan secara rahasia. Itu bukanlah sesuatu khayalan, bukan sesuatu yang diliputi rahasia untuk dikira-kira, melainkan itu adalah perbuatan yang jelas dan terbuka di hadapan segala bangsa. Sekarang terhadap kebinasaan mereka sendiri, orang-orang diperdebatkan bahwa ini adalah pembunuhan rohani. Apa yang dimaksudkan dengan pembunuhan rohani? Tidak ada yang tahu, walaupun cukup jelas terlihat bahwa itu adalah hukuman terhadap orang hidup. Kenyataan bahwa lebih dari satu organisasi sudah mengajarkan bahwa hukuman orang-orang mati ialah memisah daripada gandum. Berbagai argumentasi mereka yang bodoh ini kini membuktikan bahwa mereka bukan saja bodoh terhadapnya, tetapi juga buta. Wahyu 3 ayat 17. Sehingga walaupun sudah diceritakan dan ditunjukkan pengertiannya, mereka tetap tidak dapat melihatnya. Sungguh pun mereka mengaku mengetahui bahwa penghukuman itu adalah memisahkan gandum dari lalang, yang baik dari yang jelek, dan bahwa yaitu memisahkan gandum, membersihkan tempat suci dengan cara menghapuskan nama-nama yang jelek dan dosa-dosa dari yang baik. Mereka tidak juga mengakui bahwa tindakan Allah yang asing ini adalah tak dapat tiada penghukuman terhadap orang-orang hidup itu di dalam isi rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat 17. Yaitu penyucian tempat suci Daniel 8 ayat 14. Pembersihan Testimonis jilid 5 halaman 80. Pembersihan Ka'bah Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3. Jangan lagi mencoba-coba menghibur dirimu sendiri dengan mengatakan bahwa pembunuhan Tuhan ini adalah suatu khayalan, atau bahwa yaitu akan jadi sesudah pintu kasihan ditutup. Sekarang bersiaplah supaya tidak kamu jatuh.
jangan ada orang yang mengalihkan perhatianmu daripadanya. Ayat yang baru kita baca menjelaskan bahwa orang-orang yang luput dari pedang Tuhan itu akan diutusnya kepada segala bangsa kafir, yaitu kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan kebesaran nama Tuhan atau melihat akan kemuliaannya. Maka mereka akan memasyurkan kemuliaannya di antara segala bangsa kafir. Mereka akan menghantarkan ke rumah Tuhan semua orang yang akan diselamatkan. Disinilah mari kita baca kata-kata firman Tuhan yang lebih tepat. Jadi kita renungkan ini saudara di dalam pasal 66 ayat 18 dan 19. Ini tentang perbuatan mereka itu kepikiran Tuhan tahu. Karena aku mengetahui segala perbuatan mereka itu dan semua kepikirannya. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan yang tahu. Nah, sehingga di ayat 1 tadi bahwa sorga adalah apa? Takhtaku, bumi adalah tempat kakiku. Nah, sehingga demikian bahwa Tuhan mengetahui semua rahasia. Tuhan sangat peduli dan care apa yang terjadi di bumi, sehingga Tuhan sangat tahu apa yang ada di pikiran hamba-hamba itu tadi. Dan Tuhan sangat mengetahuinya. Maka akan datang bahwa aku akan menghimpun segala bangsa dan mereka akan datang dan menyaksikan. Maka aku akan menaruh suatu tanda di antara mereka. Aku akan mengutus orang yang luput kepada segala bangsa. Nah, saudara-saudara yang percaya Yesaya 66 ayat 8 dan 19 bahwa ini adalah berlaku bagi peristiwa sebelum Yesus datang kedua kali hanya melalui pekabaran ini. Sedangkan pekabaran yang lain tidak mengajarkan pekabaran ini. Ini mereka tempatkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali dan mereka tidak mau jelaskan lagi masalah ayat 18 dan 19. Ini utusnya kemana ya? Itu tidak akan dibahas lagi. Ini pikiran-pikiran dari perbuatan hamba-hamba kelas Esau ini. Sehingga mereka tidak percaya ini akan digenapi. Maka ini saudara sangat ditekankan oleh Nabi kita bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang hendak Tuhan lakukan tidak akan dilakukan secara rahasia. Karena ini sudah disampaikan kepada Yesaya, ya tidak paham melalui pembacaan Yesaya, Tuhan pakai Nabi Victor Hotef, ditulis melalui pekabar tongkat gembala, Victor Hotef diistirahatkan, Tuhan pakai utusan-utusan Tuhan sampai pada saat kita sekarang ini. Kita gembar-gemborkan, kita sampaikan ini melalui bacaan buku amaran sekarang, kita sampaikan ini melalui media Zoom atau media YouTube. Sehingga ini bukan lagi suatu rahasia, tetapi sudah sangat jelas dan diungkapkan. Bahwa peristiwa ini gereja pun tahu, sudah tahu. Gereja, organisasi, para pendeta sudah tahu bahwa Yesaya ini oleh orang Davidian diajarkan peristiwa ini sebelum peristiwa Yesus datang kedua kali. Tapi mereka sudah cukup tahu bahwa ini kita sedang mengajarkan hal ini. Jadi ini sesuatu yang sangat tegas, dikatakan bahwa ini bukan Tuhan melakukan ini bukan secara rahasia. Ini bukan suatu khayalan, bukan suatu yang diliputi rahasia untuk dikira-kira. Melainkan inilah perbuatan yang jelas dan terbuka. Karena Tuhan juga akan mengundang bangsa-bangsa untuk menyaksikan hal ini. Nah, bagaimana Tuhan mengundang bangsa-bangsa, saudara? Kalau kita tidak jabarkan ini di dalam teknologi yang ada sekarang. Seperti saudara Darman mengatakan, bagaimana saudara dan saya bisa memahami ayat ini dengan keadaan teknologi yang ada sekarang. Jadi peristiwa kecil di suatu negara bangsa langsung viral seluruh dunia. Itu baru suatu negara, suatu provinsi, suatu di kampung, peristiwa di kampung jadi viral untuk seluruh dunia dengan adanya teknologi media massa, media sosial yang ada sekarang. TikTok, Facebook, YouTube, Short, Instagram, semua jadi apa? Jadi ketahuan di seluruh dunia. Jadi seperti halnya ini. Jadi dengan adanya teknologi, seperti yang saudara Darman katakan, maka ini bangsa-bangsa Tuhan sudah undang lewat teknologi itu untuk menyaksikan peristiwa ini melalui teknologi apa yang akan terjadi. Jadi adanya peristiwa pembinasaan
apa yang terjadi pembunuhan di seluruh gereja Advent di seluruh dunia akan sangat viral, akan sangat disaksikan oleh bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa sudah mendengarkan pemberitahuan ini. Mereka sudah tahu bahwa pekabaran tongkat gembala sudah disampaikan sebelum itu terjadi. Jadi dengan demikian menjadi suatu bukti nyata bahwa kalau ini terjadi di zaman Victor Hotef, ini sulit mau viral, saudara, karena pada zaman itu masih mungkin 1G ya, belum ada 2G juga, masih sistem telegram. Jadi dengan demikian, saudara, ini memang harus digenapi pada sesuatu masa yang sangat membutuhkan teknologi yang sangat tinggi, apakah di 4G atau 6G ataupun mungkin 7G. Sudah sangat cepat. Tapi saya melihat bahwa di 4G dan 5G juga saat sekarang sudah sangat cepat menjadi tersohor di seluruh dunia. Sehingga di sini sangat jelas bahwa ini bukan suatu rahasia untuk dikira-kira, melainkan suatu perbuatan yang jelas yang terbuka di hadapan segala bangsa. Sekarang terhadap kebinasaan mereka sendiri, orang-orang perdebatkan bahwa kata ini adalah pembinasaan rohani katanya, atau mati rohani. Jadi mengelabui ini, para organisasi mengatakan ini kematian di Yesaya ini kematian rohani. Nah, sehingga waktu bertanya bahwa di mana yang dimaksud dengan mati rohani di sini, tidak ada yang tahu apa yang dimasukkan di Yesaya ini bahwa inilah mati rohani. Tapi di sini cukup jelas terlihat bahwa ini adalah penghukuman terhadap orang-orang hidup. Jadi penghukuman seperti yang terjadi di waktu peristiwa Petrus menulis, 1 Petrus 4 ayat 17, kemudian Daniel 8 ayat 14, Testimoni jilid 5 halaman 80, pembersihan Ka'bah, Maliaki 3 ayat 1 sampai 3. Ini bukan pembinasaan rohani. Ini adalah benar-benar Yeskiel pasal 9, benar-benar suatu peristiwa yang nyata. Nah, ini yang harus disampaikan. Kemudian ayat yang baru kita baca menjelaskan bahwa orang yang luput di pedang Tuhan akan diutus kepada segala bangsa kafir dan kepada yang belum pernah mendengarkan kebesaran nama Tuhan. Jadi dari jalur sini, saudara-saudara dan saya, maksud saya sudah bisa melihat bahwa kelompok Esau di mana, kelompok Yakub di mana. Jadi akan nampak melalui ayat ini karena kelompok yang lemah ini, kelompok yang miskin ini tadi ayat 1 ini akan dipakai Tuhan, mereka yang luput kemudian mereka akan mengabarkan pekabaran kepada bangsa-bangsa melalui ayat Yesaya 66 tadi. Dan itu tidak dipercayai oleh hamba yang pertama. Jadi jelas perbedaannya di ayat ini, pasal ini sudah jelas terlihat bahwa bukannya kita sembarang menyebut bahwa yang pertama ini, yang kelompok yang miskin ini, tetapi sudah sangat jelas siapa yang percaya pada kelompok yang pertama di bahasan ini dan siapa yang percaya pada kelompok yang kedua yang disebut dengan orang miskin, orang yang didera keluar dari Ka'bah, kemudian orang yang teraniaya berduka cita, dan orang yang sangat mengharapkan kerajaan itu. Orang yang percaya kepada pekabaran tentang Yesaya 66 ayat 17 tentang penginjilan atau tentang seruan keras atau tentang diutus itu. Hanya pada kelompok yang sederhana ini, kelompok Yakub. Yesaya 66 ayat 20 dan 21. Maka bagi Tuhan keluar dari segala bangsa dengan menunggang kuda dan dengan kereta-kereta dan dengan usungan di atas bagal dan onta betina dan yang cepat ke bukit kesucian di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan serba seperti Bani Israel mengantarkan suatu persembahan dalam bejana yang suci ke dalam rumah Tuhan. Dan lagi aku akan mengangkat beberapa orang daripada mereka itu akan imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 20 dan 21, hanya kelompok Yakub lagi yang bisa mempercayai penggenapan ayat ini, saudara. Kelompok besar, kelompok Esau tidak percaya akan penggenapan ayat ini. Bahwa mereka akan diutus dan membawa keluar bangsa-bangsa, penggenapan Wahyu pasal 7, rombongan besar yang tak terhitung banyaknya. Dan di sini digambarkan
menunggang kuda dan kereta-kereta dan usungan di atas bagal dan onta betina yang cepat. Jadi ini merupakan juga suatu zaman teknologi. Jadi kalau segala kekuatan motor itu di mobil digambarkan dengan kekuatan horsepower, yaitu kuda. Horsepower ini. Jadi kereta-kereta ini ditarik oleh kuda. Kemudian yang lebih rendah dari itu yaitu berbagai onta betina yang cepat ke bukit kesucianku. Jadi ini suatu gambaran bahwa di buku kabar-kabar perang meramalkan sudah digambarkan nubuatan melalui buku Nehemia ya, bahwa mereka saling melambung dengan kecepatan yang sangat besar, obor-obor yang menyala-nyala. Nah, ini suatu gambaran ini di masa penggenapan ayat ini di masa teknologi yang sangat cepat untuk ke Yerusalem. Karena Yesaya pasal 2 ayat 1, 2 dan 3, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun untuk pergi ke Sion dan Yerusalem mencari hukum dan firman. Nah, ini juga masuk di dalam ayat ini. Nah, dengan demikian, saudara, sekarang kita melihat kepada kenyataan bahwa orang yang luput dari pembantaian Tuhan itu akan diutus sebagai penginjil-penginjil, pengkhotbah dan pendeta-pendeta kepada segala bangsa dan orang banyak yang masih belum mengenal Allah dan Injilnya. Maka kesimpulannya adalah hanya bahwa pembantaian itu berlaku hanya di antara umat Allah. Bahwa itulah penghukuman terhadap orang-orang hidup di dalam rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat 17. Bahwa penggembala-gembala dibantai sebab mereka telah menghalangi domba-domba itu pergi ke padang rumput yang hijau milik Tuhan. Kebenaran sekarang. Bahwa para anggota yang setia akan mengambil alih tempat mereka. Bahwa kemudian sidang cerah bagaikan matahari, indah bagaikan bulan, dan hebat bagaikan suatu bala tentara dengan panji-panjinya. Maju terus dengan seluruh dunia dengan kebenangan dan untuk memenangkan. Demikianlah pekerjaan Injil diselesaikan dan dunia yang jahat dibawa kepada ajalnya. Hanya orang-orang yang telah menentang pencobaan dalam kuasa Dia yang Maha Kuasa yang akan diizinkan mengambil bagian dalam memberitakannya. Pekabaran malaikat yang ketiga, apabila ia itu akan berkembang menjadi seruan keras. The Review and Herald, November 19 tahun 1908. Kita telah cenderung berpikir bahwa di mana tidak ada pendeta-pendeta yang setia, tidak akan ada orang-orang Kristen yang sejati. Tetapi ini bukan masalahnya. Allah telah berjanji bahwa di mana gembala-gembala didapati tidak setia, Ia akan mengawasi sendiri kawanan domba itu. Allah tidak pernah membiarkan kawanan domba itu sepenuhnya bergantung pada alat-alat manusia. Tetapi hari-hari penyucian sidang itu sedang mendekat dengan secepatnya. Allah hendak memiliki suatu umat yang bersih dan benar. Dalam penyaringan besar yang segera akan dilaksanakan itu, kita akan lebih mampu untuk mengukur kekuatan Israel. Tanda-tanda mengungkapkan bahwa masa itu sudah dekat apabila Tuhan akan menyatakan bahwa kipasnya berada dalam tangannya dan Ia hendak membersihkan lantai seluruhnya. Testimoni jilid 5 halaman 80. Jadi saudara sudah sangat jelas tentang Yesaya 66 ayat 20 sampai 21 ini suatu gambaran yang hanya dipercayai oleh orang-orang pemeluk pekabaran kebenaran sekarang. Ini tidak dipercayai oleh oleh organisasi melalui ayat ini. Mereka menggambarkan ini tidak tahu ke mana arah tujuan menggambarkan tentang diutus ke segala bangsa membawa banyak bangsa-bangsa, anak-anak yang bertobat ke Yerusalem. Kemudian akan apa? Akan terjadi bahwa Tuhan akan mengangkat juga dari kelompok buah-buah kedua itu atau kelompok yang datang itu akan mengangkat bagi mereka juga imam-imam dan orang-orang Lewi
Demikianlah firman Tuhan. Sehingga di dalam buku Tengoklah Segala Perkara Aku Jadikan Baru, di situ dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu bukan hanya terdapat di dalam 144.000 orang-orang Yahudi dan Israel, tetapi itu di rombongan besar juga, buah-buah kedua, di situ juga akan terdapat orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi. Sehingga ini di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan akan mengangkat mereka, akan diangkat imam-imam, orang-orang Lewi, demikianlah firman Tuhan. Jadi sudah menggenapi peristiwa Wahyu pasal 19 tentang pasukan berkuda 200 juta kependetaan atau imam-imam yang akan menginjil. Jadi dijelaskan dalam buku yang lain. Nah, di sini tentunya yang sangat kita pikirkan bahwa kita sekalian akan melewati peristiwa ini setelah penggenapan ayat-ayat selanjutnya digenapi. Dengan demikian bahwa apa yang mau terjadi sebentar di dalam kerajaan itu sudah sangat jelas. Sehingga Tuhan katakan tadi, Hotef katakan tadi, tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang rahasia dalam pengungkapan ini. Ini akan terbuka. Akan Tuhan ungkapkan secara terbuka. Bukan hanya terbuka bagi umat, tapi ini akan terbuka bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa juga, pemerintahan-pemerintahan akan tahu dengan pekabaran yang saudara dan saya sampaikan lewat pekabaran ini. Jadi bukan suatu khayalan, tidak sembunyi-sembunyi. Dia akan ungkapkan secara terbuka di hadapan bangsa-bangsa. Yesaya 66 ayat 23. Maka akan jadi kelak, ayat 23 ya. Oh, 20 ya. Karena seperti hanya segala langit yang baru dan bumi yang baru, karena seperti hanya segala langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan akan tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kelak benimu dan namamu yang tetap ada. Jadi saudara-saudara, di ayat 22 ini jaminan yang sangat besar bahwa karena Allah memiliki suatu rencana untuk membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi dan semua orang Kristen percaya akan hal ini di ayat 22 ini. Semua orang Kristen, semua orang Advent percaya akan ayat 22 ini. Maka ayat ini ya diberi suatu jaminan bahwa seperti kata langit dan bumi yang baru, demikian kelak benimu dan namamu akan tetap ada. Jadi tentang kemuliaan yang Tuhan pakai bagi saudara dan saya yang mengikuti pekabaran dari ayat 1 sampai ayat 22 ini untuk memasuk pada kelompok yang hamba Yakub, maka jaminan Tuhan ini bahwa benimu dan namamu akan tetap ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi suatu jaminan yang memang benar-benar bukan rahasia. Ini Allah juga ungkapkan secara terbuka di hadapan bangsa-bangsa bahwa ini bukan sembunyi. Tuhan sudah sampaikan bahwa hamba-hamba yang miskin dan menderita, nama-nama mereka akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti langit yang baru, seperti bumi yang baru yang Tuhan akan jadikan, akan tetap di hadapan Tuhan. Itu akan jadi, akan nyata. Bukan rahasia. Nah, demikian juga nama saudara dan saya yang masuk di apa ini, Tuhan sudah jamin nama saudara dan saya. Jangan takut, saudara dan saya akan kehilangan nama. Yang penting saudara dan saya pastikan bahwa ada pada kelompok orang-orang yang Yakub yang sangat sederhana. Yesaya 66 ayat 23. Maka akan jadi kelak bahwa daripada satu bulan yang baru sampai kepada bulan lainnya, dan daripada sabat yang satu sampai kepada sabat lainnya, segala manusia akan datang menyembah sujud di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dijamin lagi saudara melalui ayat 23 bahwa pekabaran yang saudara dan saya sampaikan di seruan keras ataupun sekarang, baik itu masalah sabat atau masalah penyembahan kepada Allah melalui Allahnya Yesaya ini, maka itu diberi suatu jaminan bahwa akan datang seperti di kerajaan Tuhan yang Tuhan ciptakan bumi yang baru,
langit yang baru, maka semua umat akan berkumpul pada bulan baru, pada Sabat yang baru, akan berkumpul menyembah di hadapanku. Demikianlah yang saudara dan saya buat sekarang seperti ini. Jadi diberi suatu garis yang sama, bahwa peristiwa di sorga, apa yang terorak di sorga, sudah terorak di bumi sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Yesus itu, apa yang kamu orakkan di bumi, akan terorak juga di sorga. Nah, ini Yesaya 60 ayat 23 dan 22 sudah menjamin bahwa peristiwa yang terorak di sorga, tercatat di sorga, peristiwa yang apa yang akan terjadi di langit bumi yang baru, dan langit yang baru, bumi yang baru, semua peristiwa itu apa yang saudara dan saya buat sekarang. Nah, itulah menjadi catatan bahwa Tuhan akan meloloskan hamba-hamba yang setia, yang tidak berbuat kekejian. Sabat sebagaimana saudara saksikan adalah sama kekalnya dengan bumi. Dia itu patut disucikan bukan hanya sekarang, tetapi bahkan juga sesudah bumi yang terkutuk diperbarui. Dan bukan hanya sekarang umat Allah wajib berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada hari setiap Sabat. Melainkan mereka akan terus berbuat begitu dengan penuh kesukaan dari kekal sampai kekal. Jadi bulan Sabat yang ada di dalam organisasi gereja sekarang kita, saudara dan saya masih dipertahankan, pekabaran masih mempertahankan saudara dan saya tetap bersabat di dalam gereja, di dalam organisasi. Dan perkumpulan Sabat itu, walaupun tadi dikatakan di dalam gereja kita penuh lalang, penuh gandum, penuh ikan jelek, tetapi Tuhan sudah menjamin tadi bahwa akan keluar dari dalam gereja itu 144.000. Dan 144.000 itu akan mengeluarkan rombongan besar dari segala bangsa. Ini yang saudara dan saya percayai. Dan ini terorak. Apa yang terorak di dalam gereja, terorak di dalam sorga. Di dalam sorga terorak. Jadi, dan bukan hanya sekarang umat Allah wajib berkumpul bersama-sama di dalam rumah setiap Sabat. Ya mungkin kalau saudara berhalangan sakit atau berhal itu bukan hal yang dibicarakan di sini. Tetapi selama saudara dan saya masih memiliki suatu kesempatan yang sangat besar untuk bersama-sama bersabat bersama-sama di dalam gereja, maka itu wajib. Jadi tidak ada persyaratan keluarlah kamu dari perkumpulan Sabat di dalam gereja. Ini pekabaran yang bukan pekabaran dari Yesaya. Pekabaran asing itu, bukan pekabaran di luar tongkat itu. Kalau kita melakukan itu di luar perkumpulan Sabat bersama-sama. Oke, kita lihat Yesaya 66 ayat 24. Maka mereka akan keluar dan akan melihat akan bangkai-bangkai daripada orang yang menduruhaka melawan aku. Karena cacing-cacing itu tidak akan mati, dan api mereka pun tidak akan padam. Maka mereka itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi segala bangsa manusia. Walaupun ayat-ayat terdahulu dari pasal ini tidak banyak dipelajari oleh siapapun, namun dua ayat yang terakhir ini sering sekali dibicarakan dan diperdebatkan oleh banyak orang. Bagi beberapa mereka memaksudkan bahwa akan ada suatu penyiksaan kekal. Namun adakah firman pada umumnya menunjang pendapat yang sedemikian ini? Tidak ada. Definisi dari bangkai-bangkai ialah tubuh-tubuh yang tidak bernyawa. Dan Nabi Maleakhi mengatakan, karena tengoklah hari itu datang, yang akan bernyala-nyala bagaikan dapur api, maka segala orang sombong dan segala orang yang berbuat jahat akan jadi seperti jerami. Dan hari akan datang itu akan membakar habis mereka itu. Demikianlah firman Tuhan seluas sekalian alam. Sehingga baik akar maupun cabang tiada lagi tinggal dengan mereka itu. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit matahari kebenaran dengan kesembuhan di bawah sayap-sayapnya. Maka kamu akan keluar dan bertumbuh bagaikan anak lembu dan tambun-tambun. Dan kamu akan memijak segala orang jahat itu. Karena mereka akan menjadi habu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang akan kudatangkan kelak semua itu. Demikianlah firman Tuhan seluas sekalian alam. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3.
Pada mulanya bangkai-bangkai, pada akhirnya habu duli dari hamba-hamba yang tidak setia berada di bawah kaki-kaki orang suci. Tidak dapat menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak setia itu didorong ke dalam api neraka untuk hidup selamanya di sana. Lalu pula karena hanya orang-orang benar diberikan hidup kekal, maka orang-orang jahat tak dapat, tiada harus diberikan kematian yang kekal. Selanjutnya, mati yang kedua, Wahyu 20 ayat 14, tak mungkin dimaksudkan kepada kehidupan yang kedua. Teori tentang penyiksaan kekal secara fiksi berasal dari kata-kata cacing. Mereka itu tidak akan mati. Cacing mereka, cacing yang menggerogoti bangkai-bangkai mereka itu bagaimanapun tidak mungkin dimaksudkan kepada jiwa-jiwa orang-orang itu. Sedikit-dikitnya itu tak dapat dimaksudkan sedemikian bagi dia yang menggali sampai ke dalam sumur keselamatan dan yang dapat berpikir bagi diri sendiri. Orang sedemikian ini membaca di antara baris-baris dan mencatat nilai sepenuhnya dari masing-masing kata. Jika cacing berarti sesuatu, maka itu berarti bahwa cacing itu bertumbuh subur pada bangkai-bangkai itu. Bahwa ia itulah yang merupakan sesuatu yang menghabiskan bagian bangkai-bangkai itu sampai tinggal unsur-unsur yang semula. Benar, cacing tidak dapat mati. Ia pasti akan menyelesaikan pekerjaan pengrusakannya. Bangkai-bangkai itu akan dia turunkan sampai kepada habu. Karena kamu adalah habu, demikianlah kata firman. Dan kepada habu juga kamu akan kembali. Kejadian 3:19. Adalah oleh pengantaraan pemecahan inilah, maka cacing pengrusak itu tidak akan mati. Lagi pula, kepada kita diceritakan bahwa jiwa yang berdosa, ia itu akan mati. Yeskiel 18 ayat 4. Jelaslah terlihat bahwa khotbah tentang penderitaan kekal di dalam api neraka sebagai gantinya kematian kekal adalah dipromosikan oleh para yang disebut penarik-penarik jiwa yang sembrono, yang berusaha menarik para pendengarnya ke dalam gereja dengan cara ditakut-takuti. Tetapi kalau saja mereka mengerti bahwa hanya orang-orang yang dilahirkan kembali melalui kasih terhadap kebenaran dibenarkan hak untuk masuk ke dalam kota suci itu. Kalau saja mereka mengetahui bahwa orang-orang yang harus ditakut itu di dalamnya adalah disingkirkan dari dalamnya, kalau saja mereka mengetahui bahwa setiap perkara yang menipu juga tidak akan diberikan hak untuk masuk ke sana. Jika mereka dengan sepenuh hati mengetahui akan semuanya ini, maka mungkin sekali mereka akan berhenti mengkhotbahkan kehidupan kekal di dalam api neraka dan mulai mengkhotbahkan kasih yang kekal terhadap kebenaran. Marilah kita sekarang mengakhiri penyelidikan kita ini dengan membaca himbauan Tuhan yang terakhir sebagai berikut. Oleh sebab itu, berjagalah, karena tidak kamu ketahui jam mana Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, bahwa jika tuan rumah sudah mengetahui bahwa waktu mana pencuri akan datang, ia sudah akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Oleh sebab itu, hendaklah kamu juga bersedia, karena anak manusia akan datang pada suatu yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan yang bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas isi rumahnya, untuk memberikan kepada mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba itu, yang apabila tuannya tiba, didapatinya sedang berbuat demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa ia akan mengangkat orang itu menjadi pengawas atas semua harta miliknya. Tetapi, dan jika hamba yang jahat itu dan berkata di dalam hatinya, Tuanku memperlambat kedatangannya, dan akan mulai memalu semua hamba sesamanya, serta makan dan minum bersama-sama orang pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada sesuatu hari yang tiada disangkanya, dan pada jam yang tidak disadarinya.
lalu akan menyesah dia teramat sangat sambil menetapkan bagiannya bersama-sama dengan orang munafik. Di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Matius 24 ayat 42 dan 51. Hanya ada satu pilihan yang benar bagimu, dan itu adalah berhenti daripada bergabung dengan para Esau yang perkasa itu, dan supaya menggabungkan diri dengan para Yakub yang sederhana, yang memiliki kebenaran itu. Jadi saudara-saudara, mari kita simpulkan sedikit tentang pembahasan kita ini yang berjudul para Esau yang perkasa dan para Yakub yang sederhana. Dari mulai ayat 1 yang sudah dilihat bersama, bahwa ayat 1 menjaminkan tentang peristiwa yang akan terjadi di dalam dunia ini, yaitu bahwa Tuhan sudah menyatakan melalui Yesaya bahwa sorga adalah takhtaku dan bumi ialah alas kakiku. Nah, jadi di sini sudah dinyatakan bahwa melalui pembahasan Yesaya pasal 66, Allah sudah menjamin bahwa Allah penguasa sorga dan Allah penguasa di bumi. Sehingga semua peristiwa yang terjadi di bumi, termasuk di dalam sidangnya, sudah dijabarkan melalui Yesaya pasal 66 ini. Sehingga sampai pada ayat ini, ayat selanjutnya yang menjaminkan tentang ayat kelompok hamba-hamba yang sederhana. Di dalam kelompok yang hamba bahwa mereka adapun saudara-saudaramu yang benci akan dikau dan membuang kau karena sebab namaku. Nah, ini masuk pada kelompok kelompok Yakub yang sederhana, sampai dia harus sidang itu harus menderita kesakitan dan melahirkan, yaitu penyebaran pekabaran, penggenapan dalam Yesaya pasal 66 ayat 19 dan 20, 15 sampai 17, bahwa Tuhan akan datang dan menghukum. Tuhan akan datang dengan api dan akan puyuh dan melampiaskan murkanya dengan hardiknya, yaitu dengan besar banyak orang yang akan dibunuh Tuhan, yaitu mereka yang membersihkan diri taman-taman balik batang pohon kayu, yang memakan babi dan geji, tikus, dan dihapuskan bersama-sama. Ini adalah kembali kepada versi tadi ayat 1 dan 2, adalah gambaran daripada upacara atau kegiatan yang bukan menjadi rencana Tuhan, yang menjadi kekejian. Walaupun makanan itu makanan halal, persembahan itu makanan halal, tapi digambarkan bagaikan manusia dan dibagaikan anjing dan babi dan digambarkan bagaikan kekejian. Itulah yang digambarkan dalam Yesaya 66 ayat 15 dan 17. Ini berlaku bagi hamba-hamba yang jahat, karena masih memiliki prinsip sama dengan ayat 1 dan 2. Ayat 2 dan tadi. Jadi bukan secara merta menggambarkan tentang jenis makanan biasa, tetapi itu adalah gambaran tentang berbagai kekejian yang berlaku, baik kekejian dalam hal segala perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kemudian sampai kepada yang diutus, bahwa hanya hamba Yesaya 66 ayat 18-19 hanya yang memiliki pekabaran, yang percaya tentang utusan yang akan diutus ini dan tentang pembersihan, maka ini hanya bagian milik mereka, sampai kepada jaminan Tuhan tentang langit yang bumi dan baru, dan nama-nama mereka sudah ada di sana, sudah digambarkan di sana. Kemudian segala perbuatan mereka sudah Tuhan yang tahu, sudah diketahui semuanya, dan semuanya menjadi apa yang terorak di bumi, terorak di surga, sudah menjadi catatan dunia yang baru, langit yang baru. Kemudian Tuhan akan melakukan pengangkatan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, bahkan pada bangsa-bangsa kafir atau bangsa Israel yang akan bertobat pada seruan keras penghukuman terhadap orang-orang hidup nanti. Dengan demikian, maka di sini diberi jaminan bagi saudara dan saya mulai ayat-ayat selanjutnya, bahwa pembinasaan yang disebutkan oleh pembinasaan cacing itu
adalah pembinasaan yang akan terjadi benar-benar nyata, bahwa mereka akan mati seperti biasa, akan mati di atas tanah dan akan digerogoti oleh cacing, artinya akan membusuk seperti kematian yang ada sekarang, membusuk dan digerogoti oleh cacing sampai menjadi kembali ke debu tanah. Jadi ini bukan kematian rohani atau kebakaran oleh api neraka. Ya, ini adalah kematian yang berlangsung pada Yeskiel pasal 9 dan akan menjadi viral di seluruh dunia. Jadi seperti yang saudara dan saya gambarkan pada masa COVID, bagaimana peristiwa kematian di waktu itu, nah, peristiwa yang akan ada terjadi Yeskiel pasal 9, ada kesamaannya seperti viralnya COVID dan viralnya pembantayan Yeskiel 9 akan benar-benar ada kematian, dan segala bangsa akan menyaksikan hal ini. Dengan demikian, saudara dan saya diundang untuk memastikan sekarang apakah benar-benar saudara yakin akan masuk di kelompok Esau, atau saudara dan yakin akan masuk pada kelompok Yakub. Hanya dua yang ada di dalam pembahasan Yesaya ini, hanya gambaran Esau dan gambaran Yakub sudah sangat jelas. Mari kita ikuti petunjuk daripada Nabi kita. Mari kita menggabungkan diri dengan kelas Yakub yang sederhana, yang karena kita sudah tahu bahwa kita memiliki pekabaran ini untuk disampaikan kepada segala umat dan bahkan bangsa-bangsa. Demikianlah bahasan kita pada sore Sabat ini. Untuk itu biarlah pekabaran ini akan membawa manfaat bagi saudara dan saya dan semua umat yang mendengarkan pekabaran ini. Saya bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.